Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta didik PKBM Sumber Ilmu Kepandian kelas 11. Kita kembali lagi di pelajaran sejarah peminatan dan di dalam kelas digital PKBM Sumber Ilmu. Dengan Pak Sahrial di sini kita akan memulai pelajaran sejarah. Kita perhatikan temanya yang kita lihat di situ, merancang masa depan yang gemilang. Kira-kira apa ya? Mari kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Nah, ini merancang masa depan, petunjuk penggunaan modul. Nanti modulnya ya, pahamilah terlebih dahulu pengantar modul. Yang kemudian pahamilah tujuan yang diharapkan. Pahamilah uraian materi, terus dialogkan dengan fasilitator atau temanmu ya, atau mencari yang lain, kerjakan penugasan, soal-soal latihan, dan cocokkan hasil pekerjaan dengan kunci jawaban. Jadi nanti dicoba dikerjakan, kalau nilainya minimal 7, kita lanjutkan ke modul selanjutnya. Nah ini ya, unit 1, bela demokrasi, bela rakyat. Bela demokrasi, bela rakyat. Nah ini bela demokrasi, bela rakyat. Uraian materi. Mana ini gambarnya kok hilang? Dah cukup. Perkembangan peradaban umat manusia terus bergulir sepanjang masa. Mulai dari zaman peradaban awal hingga zaman modern. Modul ini mempelajari peristiwa penting di Eropa. Jadi yang kita bahas hari ini adalah kejadian-kejadian yang ada di Eropa ya, yang berpengaruh bagi umat manusia sebagai cikal bakal zaman modern. Peristiwa tersebut meliputi Renaissance, merkantilisme, revolusi gereja, Aufklärung, dan revolusi industri. Dari kejadian-kejadian yang tersebut itu yang mempengaruhi nanti bangsa Indonesia dalam adanya penjajahan ya, adanya penjajahan Portugis, Belanda yang ada di Indonesia adalah latar belakangnya di Eropa. Karena terjadi perubahan-perubahan zaman yang ada di Eropa. Yang pertama, kita berbicara tentang Renaissance ya. Renaissance berasal dari bahasa Latin renaître yang terdiri dua suku kata. Re berarti kembali, naître berarti lahir atau lahir kembali. Renaissance artinya berarti lahir kembali. Nah, pengaruhnya masih dapat kita lihat pada abad 21 ya. Itu perkembangannya. Ini ya, perhatikan sini. Sejarah Eropa dibangun zaman Yunani kuno pada abad sebelum 20 sebelum Masehi ya, atau peradaban Romawi. Bangsa Romawi menempati wilayah sekarang kita sebut Italia. Puncak kejayaannya, bangsa Romawi memiliki wilayah kekuasaan 3/4 wilayah Eropa. Karena luasnya ada dua bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Latin dan bahasa Romawi Barat ya. Sedangkan Romawi Timur bahasa utamanya adalah Yunani. Sejak keruntuhan Romawi pada abad 4 Masehi,
perkembangan di Eropa seperti meredup. Selama lebih dari 1000 tahun, karena keruntuhan Kekaisaran Romawi, Eropa berada dalam peradaban abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini, manusia kehidupannya didominasi oleh gereja. Banyak hal positif yang berkembang di periode tersebut. Namun selain positif juga ada dampak negatifnya. Hidup manusia abad pertengahan ini dikaitkan dengan tujuan akhir atau eskatologi. Manusia hanya menjalani kehidupan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, karena tujuan hidup manusia adalah mencari keselamatan. Keselamatan bisa didapat jika manusia patuh pada agama. Lembaga yang mengatur agama adalah gereja. Di Eropa banyak beragama Kristen jadi gereja-gereja yang mengatur kehidupan manusia. Jadi semuanya itu ditetapkan oleh gereja. Kemudian berkembang pada abad pertengahan. Nah ini banyak ditujukan kegiatan teologi, jadi filsafat-filsafat yang berkembang. Misalkan melahirkan filsafat skolatik, yaitu pemikiran filsafat yang berlandaskan pada agama dan digunakan sebagai alat pembenaran agama. Jadi semuanya itu didominasi oleh gereja dan kepala gerejanya. Jadi kayak kerajaan itu, jadi kayak raja itu di bawah perintah dari gereja. Kemudian pada abad ke-15 Masehi, masyarakat Eropa mulai membaik dengan seiring berkembangnya Renaissance. Renaissance ditandai dengan kelahiran kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang dicirikan penghargaan terhadap etika, estetika, dan rasionalisme. Pertama kali muncul di Italia, kemudian menyebar ke Eropa. Pada abad 15, Leon Battista Alberti, seorang arsitek kota Fiorentina, menggambarkan perkembangan dunia pemikiran baru tersebut yang mengatakan orang dapat melakukan semua hal jika mereka menginginkannya. Digambarnya seperti itu. Orang dapat melakukan semua hal jika mereka menginginkannya. Nah, menurut paham Renaissance, manusia dapat hidup secara maksimal jika hak-hak individu dihargai. Jadi tidak semua hak-hak individu dikendalikan oleh gereja. Jadi penghargaan hak-hak individu. Jadi dia dapat melakukan kegiatan agama sebagai seorang individu, kebebasan sebagai manusia didasarkan sebagai manusia yang ada di dunia. Terus perkembangan Renaissance ini terjadi di berbagai bidang, akhirnya berkembang pada karya sastra, karya seni, arsitek di wilayah Eropa. Karena Renaissance ini juga disebut sebagai gerakan budaya yang sangat mempengaruhi kehidupan intelektual atau pemikiran pada awal abad modern Tetapi karena landasan Renaissance tidak terlalu kuat, akhirnya terjadi perubahan atau kekacauan yang ada di Eropa. Akhirnya terjadi radikal revolusi politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Nah, akibatnya Renaissance ini akhirnya kekuatan dan fungsi gereja mulai berubah. Jadi kekuatan
kekuatan ini mulai difokuskan pada kekuatan negara. Ya. Jadi negara itu yang mengatur semua aspek kehidupan masyarakat untuk kesejahteraan. Sehingga akhirnya muncullah para penjelajah-penjajah ke seluruh dunia untuk kemajuan di Eropa. Pada awalnya itu penjelajah itu adalah mencari ilmu pengetahuan untuk perkembangan di Eropa. Ya. Kita lanjutkan. Merkantilisme. Setelah tadi Renaissance, kemudian tahap kedua adalah merkantilisme. Merkantilisme merupakan teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan sebuah negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset dan modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, besarnya volume perdagangan global sangat penting. Ya, itu mulai itu ya. Jadi kalau merkantilisme itu ekonomi yang menyatakan karena kesejahteraan negara itu ditentukan oleh aset dan modal yang ada milik negara. Sehingga muncullah ya paham-paham yang baru ya untuk mencapai merkantilisme atau gerakan-gerakan yang baru untuk mencapai merkantilisme. Nanti setelah Renaissance, setelah ada kebebasan tadi, kebebasan hak manusia itu akhirnya lahir kembali, berkembang menjadi pemikiran-pemikiran yang modern. Jadi ini lahir di Inggris, jadi merkantilisme lahir di Inggris dan Perancis. Lahirnya merkantilisme dipengaruhi semangat Renaissance. Nah, ini ya, ditandai oleh kepercayaan dan kemampuan, hasrat intelektual, serta penghargaan disiplin intelektual. Jadi perkembangan pemikiran perekonomian negara berkembang jika banyak mengekspor ya, seperti mengekspor sebanyak mungkin dan mengimpor sedikit mungkin. Jadi artinya banyak menjual perdagangan yang ada dalam negeri ke luar negeri dan sedikit mengambil dari luar negeri. Nah itu ya. Ukuran kemakmuran suatu negara dapat dilihat dari seberapa banyak negara tersebut menghasilkan atau mengumpulkan sumber-sumber daya yang terbatas seperti emas dan perak. Nah, perkembangan merkantilisme ini tidak hanya di Inggris kemudian Perancis, kemudian berkembang hampir seluruh negara Eropa. Nah, adapun ciri-ciri perekonomiannya pada zaman ini berusaha memiliki logam mulia, emas, perak, berlian, dan lain-lain. Terus masyarakatnya mulai mengadakan perdagangan luar negeri. Terus mulai mengelola dari bahan baku menjadi bahan untuk diekspor. Menggalakkan pertambahan penduduk, ya. Negara mengawasi perkembangan perekonomian dan ikut campur tangan apabila dianggap perlu. Jadi semuanya kegiatan perekonomian ini dikendalikan oleh masyarakat, negara hanya memantau aja. Nah, selain perkembangan keberadaan merkantilisme dapat dirasakan di Indonesia ya, peristiwa-peristiwa ini, nah ini ya latar belakang ini akhirnya banyak bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Kemudian berdirinya VOC di Indonesia, pemberlakuan sistem sewa tanah oleh Raffles dan penerapan kerja rodi oleh Belanda. Ya, ini latar belakangnya yang ada di Eropa. Sehingga orang-orang Eropa melakukan penjelajahan dan perdagangan dalam negeri dan mencari bahan baku yang mahal di daerahnya.
Nah, setelah merkantilisme, kemudian terjadi reformasi gereja. Nah, ini makin berkembang lagi. Nah, akhirnya karena gereja kehilangan kekuasaannya, akhirnya gereja mulai melakukan reformasi ya. Faktor munculnya reformasi adalah keinginan membebaskan diri kepemimpinan paus ya terhadap agama yang di Eropa. Jadi saat itu masih kekuasaan itu ada tertinggi adalah paus ya. Tapi tidak seperti yang pada zaman Renaissance, sebelum Renaissance ya. Tapi sudah berkembang lagi dan ingin perubahan-perubahan karena semua masih dikendalikan oleh paus ya. Hal ini menyebabkan terjadi pertikaian antara Raja Frederick dari Prusia dan Paus Innocentius pada abad ke-13 Masehi dan Raja Philip dari Prancis dan Paus Bonifacius abad ke-14 Masehi. Reformasi diartikan pergerakan yang bertujuan untuk kembali ke bentuk ajaran agama seperti yang dicontohkan oleh Nabi Musa. Reformasi gereja dilakukan oleh Martin Luther ya, seorang pastor dan guru besar Universitas Wittenberg di Jerman. Karena perkembangan zaman, akhirnya banyak masyarakat yang meninggalkan agama. Jadi pada saat ini mereka itu sudah mempunyai sifat mengumpulkan harta ya. Jadi di sisi lain akhirnya gereja kehilangan kekuasaan atau pengaruhnya. Akhirnya ada reformasi gereja yang dipraktisi oleh Mark Luther. Itu gambarnya, itu lukisannya ya. Lahirnya reformasi gereja memberikan dampak besar bagi kehidupan Eropa. Kemudian lahirnya Protestantisme, aliran Protestan ya. Nah, dulu agama Kristen itu hanya satu, kemudian karena terjadi reformasi gereja akhirnya muncul gerakan Protestanisme. Nah, apa maksudnya? Ingin keluar dari pengaruh Katolik Roma atau Protestantisme kemudian menjadi aliran Protestan. Kemudian menguatkan fungsi negara. Lahirnya gereja Anglikan. Reformasi di Inggris tidak terbatas dari keberhasilan reformasi yang terjadi di Jerman. Reformasi di Jerman ditandai dengan keberanian melawan otoritas terciptanya negara sekuler yang lepas dari intervensi paus ya. Pausan hal ini ikut memengaruhi Inggris. Kemudian reformasi dan demokrasi. Reformasi Protestan adalah kebebasan individu dan kesetaraan. Kebebasan individu dapat dilihat dari penolakan Luther atas otoritas paus, termasuk atas kekuasaan sekuler. Terjadi juga reformasi perang 30 tahun dan kebebasan beragama. Reformasi juga membawa akibat yang diharapkan kaum Katolik dan Protestan berperang satu sama lain ya selama 30 tahun. Jadi antara Katolik dan Protestan bertarung ya. Kemudian diakhiri dengan perjanjian damai ya di Westphalia pada tahun 1648. Jadi dalam perjanjian ini diakui kebebasan beragama masing-masing ya, terserah mau agama Katolik, agama Protestan, terserah. Aufklärung. Pada Aufklärung artinya abad pencerahan. Adalah suatu periode dalam sejarah manusia yang ditandai dengan optimisme yang tinggi pada kemampuan
rasio manusia untuk menciptakan kemajuan. Nama pencerahan diberikan untuk zaman ini karena manusia mulai mencari cahaya baru melalui rasionya sendiri. Abad pencerahan berlangsung pada abad ke-17 sampai 18. Negara pelopornya Inggris dan Perancis. Jadi banyak muncul ilmuwan-ilmuwan dan filosofi-filosofi yang baru pada saat ini. Penggunaan rasio oleh umat manusia belum mengubah secara signifikan dalam hal kesejahteraan ekonomi. Masalahnya bukan mereka mampu menggunakan rasio demi mengubah kesejahteraan dunia, melainkan mengapa manusia belum menggunakan rasio semaksimal mungkin. Oleh Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 dan menjawab pertanyaan itu karena manusia belum berani menggunakan rasionya. Menurut Immanuel Kant, manusia belum berani menggunakan rasionya karena masih dikuasai oleh otoritas lainnya seperti tradisi, kitab, gereja, dan negara. Jadi katakan slogannya abad pencerahan beranilah berpikir sendiri, karena berpikir sendiri niscaya manusia akan sejahtera dan bahagia. Itu menurutnya. Immanuel Kant lahir pada masa ketika dunia telah melahirkan banyak ilmuwan dan pemikir berbakat. Hasil karya ilmuwan melahirkan revolusi perubahan besar yang drastis dalam kehidupannya. Dengan kata lain, optimisme itu muncul karena keberanian menggunakan rasio, ya, dan telah terbukti melahirkan perubahan-perubahan besar. Nah, ini akhirnya dengan aufklärung ini banyak menimbulkan atau lahirnya bidang teknologi, pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya revolusi industri lanjutnya. Karena banyak yang lahir pengetahuan dan teknologi, akhirnya menimbulkan dampaknya pada revolusi industri. Jadi dalam revolusi industri ini penggunaan tenaga manusia mulai dikurangi diganti dengan tenaga mesin. Ya, karena banyak penemuan yang berbasis teknologi. Jadi penemuan mesin, ya. Kemudian penemuan iptek. Nah, dari penemuan ini kemudian banyak terjadi perubahan ekonomi dan terjadi perubahan dalam industri yang dinamakan revolusi industri. Revolusi industri berpengaruh pada kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Ya, adapun faktor pendukung revolusi industri sebagai berikut: stabilnya keamanan dalam negeri. Pada abad ke-16 sampai 17, Inggris mengalami stabilan politik, perdamaian, dan stabilitas didukung pula oleh penyatuan Inggris dan Skotlandia. Sehingga banyaknya wirausaha datang ke Inggris. Kemudian yang B, kolonialisme dan imperialisme. Nah, Kongsi Dagang Inggris East India Company dibentuk tahun 1600. Ya, pembentukan ini berfokus pada perdagangan. Ini banyak pedagang dan kelas menengah Inggris mengenal dunia timur, Asia, Afrika. Sehingga mereka melakukan perdagangan rempah-rempah dan ataupun menjadi perantara atau makelar kata bahasa kita. Perkembangan ilmu pengetahuan pada abad ini ya terjadi perubahan-perubahan ya. Masyarakat mulai menggunakan pikirannya
memahami cara kerja, mengurung ide, rasionalisme, kebebasan, dan mengeluarkan kreativitasnya. Dengan rasio, orang akan menemukan hukum-hukum alam yang sangat penting artinya bagi revolusi industri. Karena pengaruh revolusi industri, akhirnya munculnya cukong-cukong atau kaum kaya baru ya. Dan nah, selanjutnya karena menggunakan cukong-cukong baru, akhirnya terjadi kapitalisme ya. Dari penemuan teknologi yang baru memicu revolusi industri, terlepas dari sumbangan kaum kelas menengah, borjuis, yang suki-suki tadi, yang kaya-kaya, akhirnya melahirkan sistem kapitalisme ya. Usaha menjadi jauh lebih dinamis. Terus sumber bahan mentah dan pasar hasil produksi. Daerah jajahan Inggris yang kaya akan sumber alam ini dimanfaatkan oleh warganya untuk melahirkan produk baru. Kaya sumber daya alam, Inggris kaya sumber daya alam, bahan tambang, batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Nah, dan juga perlindungan hukum, pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap penemuan baru. Arus urbanisasi ya, dari pedesaan mendorong pemerintah membuka industri lebih banyak agar dapat menampung mereka. Munculnya sistem ekonomi liberal. Nah, jadi muncul lagi ekonomi liberal ya. Jadi ekonomi akan berjalan baik kalau negara tidak campur tangan dalam urusan ekonomi dengan membiarkan mekanisme pasar berjalan secara bebas. Ini tuntutan produksi massal, permintaan Eropa karena produksi Inggris yang terkenal bagus, perjalanan Eropa lain dampaknya meningkat jumlah permintaan sehingga muncul tuntutan produksi massal. Jadi munculnya pabrik-pabrik. Ini contoh mesin ya, mesin ya, ini contoh mesin yang ditemukan oleh James Watt. Nah, kaitan peristiwa penting di Eropa dengan kehidupan di Indonesia ya, ini ada kaitannya. Nah, ada pengaruhnya ya, ada yang di Eropa akhirnya pengaruh pada Indonesia. Nah, akhirnya terjadi tadi ya, banyak asing-asing mulai ke Indonesia. Jadi muncul lagi akhirnya dari gerakan apa tadi, revolusi industri, muncul juga di Indonesia, pengaruhnya sangat besar ya, karena akhirnya munculnya gerakan-gerakan nasional ya, mulai ada ini ya, mulai munculnya kaum terpelajar dan cendekiawan yang nantinya menjadi pelopor pergerakan nasional oleh Budi Utomo, Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain lainnya. Nah ini ya, ini akibat dari itu. Jadi selain itu Belanda yang ada di Indonesia mulai membangun pabrik-pabrik, membangun perkebunan, dan membangun bendungan-bendungan untuk kebutuhan bahan baku yang akan dikirim ke Belanda. Ini contohnya. Nah, kita lanjutkan. Oke. Kita akhiri dulu pada bab 1, pengaruh terjadi sejarah perubahan di Eropa ya. Ini ya, revolusi. Kemudian kita lanjutkan nanti bab selanjutnya, revolusi yang ada di Amerika dan pengaruhnya pada Indonesia. Terima kasih telah memperhatikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.